Ya, ada yang sudah? Boleh dicoba, Bu? Ya, Barimba ya. Iya. Oke. Dokter share sendiri? Saya kirim aja ya, Bu, ke dokter Eka ya, Bu. Ya, oke. Oke, kasus B dari Barimba, nanti kasus C kalau nggak dari Palangka, dari Murah ya. Oke, silakan Dokter Imalia ya. Iya, Dok. Tanggal kunjungan tanggal 6 Desember 2022, NIK-nya, kemudian alamat Desa Kota Raden RT 3, daerah endemis malaria tidak, nama anak Nanda, perempuan, nama ibu Desi, kemudian umur 1 tahun 8 bulan, BB, BB-nya 8 kilo, panjang badannya 87 cm, dilanya 11,5, lingkar kepala 47, suhu 37,8 derajat Celcius. Anak sakit apa? Batuk, demam, mencret, dan muntah. Kunjungan pertama. Untuk penilaian, didapatkan anak memuntahkan semua makanan dan minuman. Penampilan itu tidak ditemukan apa-apa. Lalu usaha nafas, ditemukan napas cuping hidung, dilingkari, kemudian disirkulasi, ditemukan pucat. Lalu klasifikasinya penyakit sangat berat. Tindakan pengobatannya diberikan oksigen 3-5 LPM, kemudian jaga. Maaf dok, Ya. dok. Kita belum sampai tindakan pengobatan ya dok. Oh Baru iya, sampai iya. klasifikasi. Ya. Oh iya, iya, iya. Oke. Kemudian untuk yang apakah anak batuk? Ya, selama 21 hari. Dari hasil hitung napasnya 50 kali per menit, termasuk napas cepat dibulatin. Kemudian tidak ditemukan tarikan dinding napas dan wheezing. Saturasi oksigennya 93%. Klasifikasinya pneumonia. Kemudian yang diare, ada diare, ya di checklist. Kemudian lamanya 18 hari. Lalu tidak ditemukan darah, jadi tidak dicentang. Hasilnya diare tanpa dehidrasi. Oke. Sampai di sini dari teman-teman Kapuas, Murah sama Palangka gimana?
Sepakat, Bu. Sepakat? Sepakat, Bu. Untuk yang tanda bahaya umum, klasifikasinya penyakit sangat berat. Sama semua? Yang dilingkarinya sama? Sama. Bu. Oke. Untuk yang batuk, Sama, Bu. sama? Sama, Bu. Untuk yang diare, Diare tanpa dehidrasi. Hmm, Sama, Bu. sama? Diare persisten ya, Dok. Diare persisten. Oke. Oh iya. Iya. Ya, Lebih dari jadi 14 hari. Enggak. iya, lebih dari 14 Iya. hari ya. Jadi di sini untuk diare kita ada dua klasifikasi ya. Yang pertama yang wajib ada adalah diare untuk menentukan derajat dehidrasinya, yaitu diare tanpa dehidrasi. Kemudian yang kedua kita lihat di sini ada berapa lama, 14 hari ya. Jadi kita tambah klasifikasinya yaitu diare persisten. Diare persisten. Oh. Jadi ada dua klasifikasi, diare tanpa dehidrasi sama diare persisten. Bungkus? Bungkus. Ya, lanjut ke demam. Demam, ditemukan demam di checklist ya. Kemudian suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Harinya sudah berapa lama? 7 hari. Pas 7 hari, jadi nggak nyonteng yang di bawahnya ya dok ya. Klasifikasinya langsung penyakit berat dengan demam. Tambahan dok. Ya. Untuk yang itu demam endemis malaria tinggi, rendah atau non endemis. Oh iya, ketinggalan dok. Ya. Terus ada lagi nggak yang kurang? Ini tadi di anamnesis ada ya, dia demam. Jadi kita lingkari anamnesisnya. Ya. Di anamnesis kita lingkari, terus lebih dari 37,5 kita lingkari, non endemis kita lingkari. Ya. Oke, di sini 7 hari, kemudian penyakit berat dengan demam. Kenapa penyakit berat dengan demam? Karena jangan lupa di sini kita ada lihat ada tanda bahayanya. ya, ada tanda bahaya umum tadi ya. Oke. Jadi kita larinya langsung ke penyakit berat dengan demam. Oke, lanjut. Dok. Untuk yang campak tadi, kalau nggak ada nggak usah diisi ya dok ya, dikosongin aja kan ya. Kemudian demam 2 hari sampai 7 hari. Ditanya, perlu di ini ya dilingkarin, kan nggak ada rasanya. Terus oh iya, lupa tadi saya ya. Apakah demam dengan? Untuk yang nanda tidak mempunyai tanda gejala yang mengarah ke infeksi dengue itu di kasus dicoret ya. Nah, nanti di buku modulnya nanda tidak mempunyai tanda atau gejala yang mengarah ke infeksi dengue itu dicoret. Oke, sekarang untuk yang demam 2 hari sampai 7 hari ini kita lingkari ya. Kan dia 7 hari. Dan iya, kita dok. masih lakukan penilaian. Iya. Oke. Yang kita temukan di sini apa? Gejalanya. Apakah demam mendadak?
Untuk demam dengu, Bu, mungkin demam bukan dengu gitu, Bu ya. Ininya, Iya. Coba. Klasifikasinya. dia ada muntah terus-menerus. Ada Bu Ya. muntah. Jadi muntah terus-menerusnya kita lingkari. Uh-uh. Terus tadi pucat. Pucat di atas kan pucat tanda bahaya umum. Ya. Ya. Jadi ini kita lingkari. Kemudian di buku bagan kita lihat untuk yang dengi. Dengi. Oke. Yang pertama, terdapat tanda bahaya umum. Nah, kalau terdapat tanda bahaya umum atau perembesan plasma, ya kan? Atau perdarahan saluran cerna. Jadi kalau di sini ada salah satu, berarti kita di sini adalah severe dengue. ya, severe dengue. Ya, karena dia ada tanda bahaya umum. Iya, Dok. Ya, salah satu di atas ada tanda bahaya umum, berarti kita langsung di sini severe dengue. Ya. Oke. Lanjut ke masalah telinga. Masalah telinga tidak ditemukan keluhan, jadi disontreng tidak. Ya. Sepakat sampai situ? Teman-teman yang lain? Sepakat, Bu. Sepakat. Ya. Kita buka yang kedua ya. Waktu kita udah habis. Oke, kelihatan? Ya, silakan Dok. Mohon dikoreksi kalau salah-salah ngeplot ya, Dok. Ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama bahas ya. Untuk status gizi dan status pertumbuhan, berat badan per tinggi badan, per panjang badan itu kurang dari -3 SD. Jadi pittingnya dibuletin karena tadi terdapat pitting. Oke. Kemudian nilainya karena pas 11,5, jadi saya contreng yang kedua 11,5 sampai kurang dari 12,5 itu. Oke. Ada yang sama di sini atau ada yang beda? Silakan. Sama. Sama. Ya. Coba. Medisnya, Dok. Komplikasi medisnya ada nggak kita temukan? Muntah terus-menerus dan diare. Ya, jadi di sini iya, kita lupa lingkari dicontreng. muntah terus-menerus. Kita lingkari ya, Dok? Iya. Jadi diarenya kita lingkari, muntah terus-menerus kita lingkari. Jangan terkecoh dengan tadi dia diare tanpa dehidrasi. Pokoknya kalau ada diare, ini kan dehidrasi berat ya. Dehidrasi berat. Kita jangan terkecoh dengan itu. Jadi pokoknya dia ada diare, ada muntah terus-menerus, kemudian dia juga ada nafas cepat, ya, pneumonia. Iya, pneumonia. Ya, nafas cepat walaupun dia bukan pneumonia berat, dia ada nafas cepat. Jadi kita lingkari di sini. Ya, diarenya kita lingkari. Berarti gimana? Untuk klasifikasinya dengan komplikasi. Gizi buruk dengan komplikasi. Ya, berarti berubah ya. Gizi buruk dengan komplikasi. Oke. Terus lanjut, Dok. Untuk yang periksa ada tidak stuntingnya, umurnya tadi kurang dari 2 tahun. Terus panjang badan per umurnya -2 sampai dengan +3 SD normal. Kemudian lingkar kepalanya
Lingkar kepala per umur itu -2 SD sampai dengan +2 SD. Normal juga. Oke. Lanjut. Pemeriksaan anemia, ditemukan pucat. Klasifikasinya anemia. Dilakukan pemeriksaan HB, hasilnya 8 gram per dl. Pucatnya ditemukan di mana, Dok? Telapak tangan, iya tadi enggak. Ini telapak tangan sama di Konjungtiva. ya. Jadi dilingkari. Telapak tangan, konjungtiva kita lingkari. Kemudian pucat kita lingkari. Kemudian anemia. Hasil HB-nya dia 8. Oke. Sama semua? Sama, Bu. Ya. Kalau nggak sama, disamain. Ya. Lanjut, Dok. Untuk pemeriksaan status HIV, Ibu mengaku belum pernah diperiksa, jadi dicontreng tidak. Mungkin bukan infeksi HIV. Coba dokter lihat buku bagan halaman 11. Gejala atau tanda atau syarat untuk menentukan klasifikasi mungkin bukan infeksi HIV apa di situ? Tes pada ibu. Lakukan tes dulu pada ibu. Ya, jadi ibu sama anak sudah dites dan hasilnya negatif, baru kita bisa klasifikasikan mungkin bukan HIV gitu ya. Dikosongin aja ya, Dok. Kalau belum dilakukan. Nah, kalau ini harus diisi, Dok. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi syarat untuk klasifikasi, maka kita beri tanda strip. Jadi jangan dikosongin. Ah, iya. Nah, kita kasih strip. Oke. Jadi di sini betul dicontreng tidak, karena mereka dua-duanya belum. Kemudian di klasifikasinya kita kasih tanda strip. Ah, iya, siap, Dok. Oke. Lanjut ke imunisasi. Imunisasi, pasien sudah diberi HB0, kemudian 3 kali tetes polio, jadi OPP 0, OPP 1, dan OPP 2. Kemudian pernah diberikan 1 suntikan di paha yang demam, berarti DPT 1. BCG-nya belum diberikan. Dia tidak melanjutkan DPT 2-3 karena setelah demam yang pertama itu nggak diberikan lagi. Jadi yang seterusnya nggak ada. Untuk usia dia usianya berapa? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Yang bisa dikejar yang mana, Dok? BCG, Bu. BCG bisa dikejar. BCG nggak bisa. Nggak bisa, sudah lewat umurnya. Nanti saya share untuk yang dari IDAI ya. Harus dimantok dulu ya, Dok. Ya, kalau BCG harus dimantok dulu. Oke, jadi kalau untuk BCG dia sampai usia 12 bulan ya, bisa dikejarnya. Nah, yang kita bisa kejar itu adalah DPT. Ya, penta 2 ini bisa kita kejar. Jadi kita lingkari penta 2-nya. Oh iya, lupa. Tadi kejar dilingkarin. Oke. Ya. Oke. Kemudian yang vitamin A. Vitamin A dia baru sekali waktu umur 6 bulan ya tadi. Kasih, jadi bisa diberikan lagi. Oke. Kemudian masalah lain? Ditemukan benjolan kecil di sekitar leher. Benjolan kecil sekitar leher. Ya. Dan bisa dimasukin di sini kontak dengan nenek yang pengobatan batuk darah. Ya. Oke. Kemudian pemberian makan. Diisi. Gimana pemberian makan yang lain? Kita lakukan nggak pemberian makan? Di kasus pastinya tadi nggak dijelasin ya, Dok? Nah, di kasus tidak dijelaskan. Tapi kenapa nggak dijelasin? Karena nggak ada gizi kurang sama
Gizi buruk ya? Karena dia ada klasifikasi merah. Ada klasifikasi merah? Iya. Ya, Ya, Penyakit berarti sangat berat tadi, Bu. iya. Kalau klasifikasi merah kan berarti dia harus dirujuk segera ya. dirujuk. Ya, Iya. tidak Jadi kita dilakukan nggak lakukan. penilaian pemberian makan. Iya, kita lewati. Oke. Terima kasih untuk Barimba. Sama-sama, Dok. Yuk, Palangka sama ini terakhir kita nambah nih jamnya. Ya, silakan. Biar cepat kita. Siapa yang sudah? Japri ke saya, silakan. Siapa Palangka? Murah? Yuk. Gak apa-apa. Salah. Belum, Nanti Bu. kita bahas kayak tadi. Yuk, karena habis ini ada materi lagi kita sebelum kita selesai. Kita bahas 10 menit terus materi. 30. 3 tahun. Kayon, Marina, atau dari data Koto, Makunjung, Konut, yuk volunteernya siapa? Tidak.
Di sini ada yang rawat inap nggak ya? Mentangai rawat inap nggak, Dok? Dokter Timothy? Enggak ya? Ya, rawat inap, Dok. Rawat inap ya. Rawat inap. Yo, siapa? Gak apa-apa, belum selesai semua, nggak apa-apa. Biar kita bahas. Karena ini nyambung nanti ke kasus D ya. Kita ceritanya bersambung. Atau nggak usah dibahas? Bahas, Bu. Yuk, cepetan. Share screen kasusnya lagi, Dok. Yang mana? Yang C ya? Ini. Sudah?
Yuk, siapa dari Murah atau Palangka? Silakan. Mau diborong Kapuas? Sebentar Bu untuk Murong Raya. Oke. Ada. Dokter Rahma, izin. Ini masih belum yang kasus C, Dok. Oke, silakan. Ya, Dok. Dicoba ya, Dok. Yuk. Untuk kasusnya, ini tanggal kunjungannya 6 Desember 2022. Kemudian untuk NIK-nya 671.103XXXX. Alamatnya Kelurahan Gunung Manggis, RT 1, nomor 3. Untuk daerah endemisnya tidak ada. Nama anaknya Bagus, laki-laki. Nama Ibu Sari. Kemudian umurnya 3 tahun 6 bulan. Berat badannya 18 kilo, untuk tinggi badannya 104, nilainya 14 cm, lingkar kepalanya 51, suhu badannya 37,6, untuk sakitnya di sini batuk dan demam. Untuk kunjungannya yang pertama. Sama 3 hari ya. Halo, Dok. Iya, Lanjut. lanjut. Oke, untuk Dia tanda berapa tahun? 3 tahun 6 bulan. 36 bulan berarti berapa? 3 tahun 0 bulan. Ya, 3 tahun 0 bulan. Ya. 3 tahun 0 bulan. Yes. Terus untuk tanda bahayanya ini tidak ada. Jadi stabil klasifikasinya. Lanjut, Dok. ya, Kemudian untuk apakah anak batuk dan atau sukar bernafas, ini iya, lamanya 3 hari. Kemudian untuk hitung nafasnya 47 kali per menit. Ada nafas cepat, kemudian saturasi oksigennya 94. Jadi di sini klasifikasinya pneumonia. pneumonia. Ya, ada yang berbeda? Batuk bukan pneumonia, Ibu. Kan di bawah 50 itu. Usianya dia 3 tahun. Sama Bu. Napas cepat. Di atas 40. Sama Bu. Ya, napas cepat ya. Napas cepat Bu. Ya. Jadi di atas 3 tahun.
Udah atas 3 tahun, maaf ya. 3 tahun, ya. Di atas 40, nafas cepat pneumonia. Ya, betul. Ya, ya. Ya, silakan lanjut. Oke, untuk diarenya tidak ada. Kemudian apakah anak demam tadi berdasarkan anamnesis dan suhunya itu pengukurannya ada, berarti dilingkari di anamnesis dan pengukurannya. Kemudian untuk jika daerah non endemis juga dilingkari. Terus untuk tadi apakah ada demam atau tidaknya, iya di checklist. Jadi di sini kalau saya demam bukan malaria. Oke, demam bukan malaria, ya. Betul. Ini non endemisnya yang di sini ya. Oh iya 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 iya. Oke. Ya, lanjut. Terus untuk ada batuk, Dok. Oh, ada batuk. Oh iya. Sudah berapa lama? 6 hari. Itu yang batuk di bawah, Dok. Oh, di sini. Iya, itu boleh. Ini batuk di sini untuk lanjutan tanda campak ya. Jadi kalau tidak ada tanda campak di sini berarti kita nggak usah isi batuk yang ini, batuk pilek ini. Lanjut, Dok. Ya, lanjut. Untuk jika demam 2 hari sampai dengan 7 harinya, ini hasil tourniquetnya positif ya? Masalah tidak? Iya, positif. Di situ jadi untuk klasifikasinya dingin tanpa warning sign. Gimana? Yang lain? Sama? Aduh, itu yang lihat adanya napas cepat di bulatin apa nggak usah, Dok? Nafas cepat di sini dapatnya dari mana? Dari pneumonia? Ya, dari pneumonia. Beda ya. Jadi nafas cepat yang di sini adalah nafas cepat kalau misalnya dia ada akumulasi cairan ini. Jadi bukan nafas cepat pneumonia, beda. Jadi kalau misalnya ada efusi pleura gitu atau asites, karena itu dia nafas cepat di sini, bukan karena pneumoninya. Oke. Lanjut. Lanjut. Untuk apakah anak mempunyai masalah telinga? Ada. Berarti kita kosongkan. Cek terus. Lanjut. Kemudian untuk status gizinya di sini untuk berat badan per panjang badannya dapatnya -2 SD sampai +1 SD. -2 SD. Dok. Itu di soal ada hasil uji tourniquetnya positif ya? Iya, dicentang tadi positif. Nah, potong fotonya. Oke. Iya, lanjut. Itu tadi untuk status gizinya, gizi baik, dapatnya -2 SD sampai dengan +1 SD. Kemudian untuk lilanya juga baik, di 11,5 sampai 12,5. Salah ya? Salah sih? Atau harusnya lila lebih dari 12,5 ya, Dok? Ya, lilanya atas ya, 12,5. Lebih dari 12,5. Di atas 12,5. Salah berarti. Terus klasifikasinya? Klasifikasinya tetap gizi baik ya? Gizi baik, ya. Iya. Jadi gizi baik, tapi di sini cuma satu aja ya. Ini kan satu kotak, sehingga di sini kita ambil klasifikasinya satu aja tulisnya. Jangan dua-duanya. Oke. Kemudian untuk pertumbuhan? Untuk stuntingnya umurnya lebih dari 2 tahun. Kemudian untuk panjang badan per usianya atau tinggi badan per usianya di sini dapatnya -2 SD sampai +3 SD.
Jadi untuk klasifikasinya normal. Oke, lanjut. Untuk Izin dok, maaf memotong. Iya. Untuk yang status gizi tadi itu BB menurut PB-nya di atas +1. Jadi +1 sampai +2 SD. Jadi menurut saya beresiko gizi lebih. +1 sampai +2 SD. Bu Banun. Halo. Sebentar. Tadi beratnya berapa? 18 kilo. Bu Banun. Ya, gimana? Ya, ini kasus ini berat badannya berapa tadi? Berat. Dia pas di 1 SD. Berarti dia normal di situ gizi. Gizi baik. Gizi baik. +1 SD-nya di 17,8. Ya, di buku ini saya skornya kan dia 108. Dia 104. Nah, beratnya kan 18. Ya, dia di sini 1 SD aja. Iya, gizi baik. Iya, Kalau 1 SD itu berarti gizi baik. Iya, gizi baik. Iya. Kalau lebih dari 1 SD baru dia beresiko gizi lebih. BB per TB kan? Iya, BB per TB. Iya, Bu. Iya. Iya, betul, Bu. Ya. Berarti gizi baik, Bu. Oke, makasih Bu Banun. Ya, jadi kita di -2 SD sampai +1 SD ya. Dicontreng gizi baik. Nanti 1 aja di sini yang ditulis. Oke. Lanjut ke untuk anemianya tidak ada tanda-tanda anemia, berarti tidak anemia. Terus untuk HIV-nya, apakah ibu atau anak pernah dites HIV? Iya, hasilnya negatif. Bawah-bawahnya nggak ada lagi ya. Langsung ke imunisasi. Imunisasinya sesuai ini. Berat HbA0-nya sudah, BCG-nya sudah. Polionya sudah. Sudah. Sampai DPT sudah. Tapi DPT 2-nya enggak ya, kayak nggak salah. Terus DPT 2 ada nggak? Penta 2? Penta 2 ada. Ada nih, Penta 2. B0, BCG, polio 0, Penta 1, polio 1, Penta 2, polio. Ya. Jadi nanti ini dicontreng. Oke. Oke. Vitamin A? Vitamin A iya. Ya, diberikan? Berikan ya. Ya. Setahun yang lalu dia baru dapat. Ya, berarti tetap dibutuhkan. Oke. Masalah lain ada? Masalah lain ada nggak? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita kasih strip di sini. Oke. Di sini kita kasih strip atau di sini kita kasih strip. Oke. Untuk pemberian makan dinilai nggak? Nggak ada, nggak, karena umurnya lebih dari 2 tahun. Oke, karena Enggak, karena gizi baik, Bu. Nggak ada masalah dengan status gizinya. Kita jangan lihat status gizinya aja, Bu. Di sini ada kriterianya, ya. Jadi kurang dari 2 tahun, gizi kurang, gizi buruk. Jadi walaupun dia gizinya baik, kalau usianya kurang dari 2 tahun, dia tetap dinilai. Ya. Ya, di sini udah lebih dari 2 tahun, terus gizinya baik. Jadi kita nggak usah lakukan penilaian. Iya. Ya, betul. Oke. Jadi nanti untuk penilaian, kalau misalnya kita tidak ada yang harus dirujuk,
Berarti kita lakukan penilaian makan ya untuk usia yang kurang dari 2 tahun, gizi kurang. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini saya. Jadi jangan lupa nanti untuk klasifikasinya gejala yang kita temukan itu kita lingkari ya, terus kita contreng, kemudian nanti kita sesuaikan dengan buku Bagan untuk menentukan klasifikasinya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Dokter Rahma. Ya, Dok, kita lanjut ke tindakan, Kak, Dok. Masih ada waktu 15 menit. Atau kita bulatkan sampai jam 4 ya. Maaf. Bagaimana? Sudah selesai yang satu tadi? Sudah selesai kasus C-nya. Kita masuk yang ke ini ya. Iya. Ada waktunya, tinggal sedikit lagi ya. Silahkan Dok, duluan aja. Izin Dok, nggak ada suaranya Dok. Ya, sorry. Oke, saya ulang lagi kalau gitu. Oke, jadi untuk tindakan pengobatan balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun, ya. Ini materi submateri pokoknya, yaitu tindakan atau pengobatan untuk anak yang memerlukan rujukan dan tindakan atau pengobatan untuk anak yang tidak memerlukan rujukan. Ya. Di sini kita tadi sudah mempelajari bahwa untuk menentukan klasifikasi kita lihat tanda gejalanya, ya, yang kita temukan kita lingkari, yang kita ketemukan kita contreng, kemudian kita tentukan klasifikasi. Nah, dari klasifikasi ini setelah kita tentukan, maka kita pilih tindakan pengobatannya sesuai dengan klasifikasi yang sudah kita pilih, ya. Nah, jadi di sini misalnya pneumonia berat, maka kita ke tindakan yang pneumonia berat yang di sini, gitu ya. Kemudian untuk yang pneumonia kita lanjutkan dengan terapi yang ini, ya. Begitu juga untuk batuk bukan pneumonia. Jadi di sini ada yang merah, ada yang kuning, dan ada yang hijau. Sama. Untuk yang merah ini adalah kasus-kasus yang untuk dirujuk, ya, dirujuk segera. Jadi nanti tindakan yang diberikan adalah tindakan pratindakan sebelum rujukan, ya. Nah, ini kita menentukan langkah awalnya adalah menentukan rujukan segera itu kita perlukan atau tidak. Kalau misalnya kita perlu rujuk, maka menentukan tindakan dan pengobatan prarujukan sebelum kita mentransfer anak ke fasilitas yang lebih lengkap, ya, atau ke rumah sakit. Nah, kalau misalnya tidak memerlukan rujukan, maka kita menentukan tindakan pengobatan untuk anak yang tidak memerlukan rujukan segera. Jadi untuk yang dirujuk itu ada yang dirujuk segera adalah yang warna pink, kemudian yang tidak perlu rujukan segera adalah yang warna kuning dan warna hijau. Ya. Nah, kalau misalnya harus dirujuk, maka rujuk terlebih dahulu ke dokter setempat. Jadi untuk bidan perawat yang nanti melakukan MTBS, itu rujuk dulu ke dokternya, ya, terutama mungkin yang di puskesmas induk, ya. Nanti untuk yang di pustu, kita lihat apakah memang puskesmas induknya itu memungkinkan untuk melakukan tindakan
yang diperlukan atau memang kita harus segera rujuk ke rumah sakit. Nah, tindakan prarujukan tercetak tebal dalam buku bagan MTBS, ya, acuannya untuk menentukan tindakan dan pengobatan balita, kita melihat dari buku bagan MTBS. Jadi pada saat kita melakukan pelayanan MTBS, kita tetap harus membuka buku bagannya, ya. Nah, tindakan untuk anak yang memerlukan rujukan itu klasifikasi merah muda. Yang pertama adalah memberikan tindakan bantuan hidup dasar, kemudian memberi obat untuk mengatasi kejang, untuk balita sakit yang kejang, kemudian mencegah agar gula darah tidak turun, memberikan dosis pertama antibiotik, memberikan profilaksis kotrimoksasol, kemudian memberikan obat untuk malaria berat, memberikan dosis pertama parastamol untuk demam tinggi, ya, ini di atas 38 derajat Celcius, kemudian memberikan vitamin A sebelum dirujuk, dan memberikan cairan intravena. Ini contohnya untuk kasus dengue. Kemudian untuk anak yang tidak memerlukan rujukan, itu klasifikasi kuning dan hijau. Yang pertama yaitu memberikan pengobatan oral, baik itu antibiotik, anti malaria, parastamol, vitamin A, maupun zat besi dan obat cacing. Kemudian yang kedua memberikan cairan tambahan, ya, untuk yang diare dan tablet zinc. Kemudian memberikan pengobatan infeksi lokal, imunisasi, ya, dan menasehati masalah pemberian makan. Juga menasehati kunjungan ulang dan kembali segera. Ini perlu juga kita infokan ke keluarga atau ibu. Untuk tanda bahaya umum, kita ada klasifikasi gagal jantung paru, penyakit sangat berat dan stabil, ya. Untuk gagal jantung paru, ini kita lakukan tindakannya sebelum kita rujuk adalah lakukan bantuan hidup dasar atau BHD, ya. Setelah itu kita rujuk segera. Nah, ini ada di halaman 13 pada buku bagan. Jadi nanti untuk memudahkan kita untuk membuka buku bagan, bisa di samping sini kita tulis halamannya, ya. Halaman di sini halaman 13, kemudian di sini halaman 14 seperti itu. Jadi nanti pada saat kita pelayanan itu memudahkan kita untuk mencari tempat terapinya. Oke, untuk penyakit sangat berat di sini kalau misalnya sedang demam kita beri diazepam, ya. Jika ada stridor pastikan tidak ada sumbatan jalan nafas, kemudian memberikan oksigen 3-5 liter per menit melalui nasal prongs dan perangkat oksigen standar, ya. Kemudian cegah agar gula darah tidak turun dan jaga tubuh anak tetap hangat, ya. Kemudian rujuk segera. Jadi tulisan yang bercetak tebal ini adalah tindakan prarujukan yang harus kita berikan sebelum kita merujuk ke rumah sakit, ya. Tetapi nanti dipilih mana tindakan yang relevan dengan kondisi anak, ya, kondisi pasien. Oke, nah kalau misalnya stabil, ini kita tidak perlu memberikan tindakan apa-apa. Oke, manajemen terpadu kegawat daruratan anak, ya, di sini kita harus mengenal dulu tanda-tanda kegawat dan darurat anak. Mana di MTBS kita menilai dari segitiga saga ini, ya. Kemudian di sini kita tulis kita lihat ada tampilan, ya, usaha nafas dan sirkulasi. Pada formulir kalau misalnya ada salah satu dari tanda-tanda ini dilingkari, maka ada kegawat daruratan pada pasien tersebut, ya. Kemudian kita lakukan bantuan hidup dasar itu kalau kita temukan ketidaknormalan dari ketiga poin dari segitiga saga ini, ya, atau mengalami gagal jantung paru, ya. Kemudian setelah kita lakukan bantuan hidup dasar, lakukan juga stabilisasi pada pasien sebelum kita lakukan transport ke rumah sakit. Nah, ini ada alur bantuan hidup dasar di halaman 13, ya, di mana pada saat kita melakukan bantuan hidup dasar kita lakukan dengan hati, yaitu yang pertama hubungi bantuan, jadi jangan kita menolong sendiri, ya, tanpa ada kita menghubungi bantuan lain. Kemudian amankan diri dan tidak mencelakai untuk kita dan pasien, ya. Kemudian identifikasi jabatan, di mana jabatan ini adalah jalan nafas, ya, bernafas dengan baik,
atau tidak, dan kualitas nadi. Nah, kemudian kalau misalnya sudah kita tahu bahwa bayi ini atau anak ini tidak sadar, lakukan buka jalan nafasnya, ya. Kita cek dia bernafas atau nafasnya megap-megap. Kalau misalnya ada terjadi hal tersebut, maka kita beri bantuan nafas, ya. Setelah itu kita nilai tanda-tanda kehidupan ada atau tidak, yaitu nafas dan nadinya, ya. Kalau misalnya teraba nadi di atas 60, maka kita hentikan pijat jantung dan berikan bantuan nafas 20 sampai 30 kali dalam 1 menit, ya. Atau kita lakukan dia evaluasi Sadewa tata laksana sesuai penyakit. Jadi evaluasi Sadewa ini adalah skor awal deteksi gawat anak, ya, yang kita nilai. Kemudian kalau misalnya tadi tidak bernafas, ya, atau nadi tidak teraba atau kurang dari 60 menit, nah, kemudian kita lakukan evaluasi setelah 1 menit, ya. Kalau misalnya itu lakukan pijat jantung 15 kali diikuti pemberian bantuan nafas 2 kali, ya. Jadi di sini ada teknik bantuan nafas, ya, untuk bayi dan anak, bayi atau anak, ya. Kemudian teknik memeriksa nadinya juga untuk usia kurang dari 1 tahun dan usia lebih dari 1 tahun. Oke. Di sini, ya. Kemudian teknik pijat jantungnya juga kita berbeda dengan yang dewasa, ya. Jadi kalau dewasa itu kan kita langsung tekan di apa namanya, dadanya dengan telapak tangan, gitu ya. Tetapi kalau bayi itu cukup dengan jari, ya. Nah, pijat jantung dilakukan 100 kali dalam 1 menit, kemudian kedalaman setiap pijatan 4 sampai 5 cm. Ya. Dada harus naik kembali setelah 1 kali pijatan. Jadi harus kembali full dulu, jangan belum kembali dadanya kita udah pijit lagi, gitu. Ya. Nah, kemudian tidak boleh berhenti lebih dari 10 detik. Ya, nanti ini kita lakukan untuk yang gagal jantung paru, ya. Ini bisa kita lihat bisa kita lihat untuk pengobatan kejang itu di halaman 14 di buku Bagan, ya. Di mana di sini pemberian diazepam untuk menghentikan kejang. Jadi miringkan anak dan bersihkan jalan nafas, ya. Jangan masukkan apapun ke dalam mulutnya, ke dalam mulut anak, ya. Jadi biar bersih untuk jalan nafasnya. Kemudian perhatikan ABC, airway, breathing, dan circulation sebelum melakukan tindakan ataupun saat melakukan tindakan. Ya, kalau misalnya ada masalah, kita tata laksana dulu sebelum melakukan tindakan yang lainnya. Ya, kalau misalnya belum terpasang akses vena, ya, infus, maka kita berikan diazepamnya per rektal 5 mg di sini yang rektal ini kan ada 2, ya, ada yang 5 mg, ada yang 10 mg. Nah, ini untuk yang berat badan kurang dari 12 kita berikan yang 5 mg. Kalau yang lebih dari 12 kita berikan yang 10 mg, ya. Maksimal dia diberikan 2 kali dalam jarak yang 5 menit. Kalau misalnya sudah terpasang akses vena, maka kita berikan diazepamnya secara IV, gitu, ya. Nggak perlu yang per rektal. Oke. Kemudian kalau misalnya belum teratasi kejangnya, dapat diberikan Ventoin secara IV, dilarutkan dengan NaCl 0,9%, diberikan 20 menit, atau fenobarbital, ya, IV diberikan 10 menit. Kalau tidak tersedia fenobarbital IV, berikan sediaan secara IM dengan dosis yang sama. Jadi kalau misalnya tidak ada yang IV, bisa diberikan secara IM, ya. Kemudian periksa gula darah, lalu lakukan tata laksana atau cegah gula darah agar tidak turun, dan berikan oksigen, kemudian kita lakukan rujukan, ya. Jadi ini dosis diazepam injeksi dan diazepam rektal. Jadi di buku Bagan sudah tersedia dosisnya, tinggal lihat nanti sesuaikan dengan berat badan dari pasien.
Ini cara untuk mencegah gula darah tidak turun, ya, di mana kalau misalnya dia masih bisa menyusu, ASI gitu ya, minta ibu untuk menyusui anaknya. Tetapi kalau tidak bisa menyusu, ya, tapi masih bisa nelan nih, gitu. Nah, kita berikan bisa ASI perah atau susu formula, atau kita buat larutan gula di mana kita caranya adalah 1 sendok munjung gula ya dicampur dengan seperempat gelas air ya. Nah, itu diberikan ke pasien ya. Kemudian kalau misalnya anaknya tidak bisa menelan, maka kita berikan bisa melalui NGT atau melalui NGT ya. Kemudian kita rujuk segera. Kalau misalnya tidak ada NGT, kita rujuk segera karena dia harus segera mendapatkan agar gula darah tidak turun. Nah, kemudian jika anak gizi buruk dengan hipoglikemi, ya kematian karena hipoglikemi kadang-kadang hanya didahului dengan ngantuk. Jadi cuma ngantuk, kita jangan tenang-tenang aja. Oh, ini ngantuk, kurang tidur gitu ya. Nanti kita harus hati-hati untuk anak gizi buruk. Bila tidak ada fasilitas pemeriksaan gula darah di puskesmas, ya, setiap anak gizi buruk dianggap mengalami hipoglikemi sehingga perlu segera ditangani sesuai dengan tata laksana hipoglikemi. Ya, cara mengatasinya di sini kalau misalnya sadar, maka diberikan larutan gula 10% atau larutan gula parsin 10% melalui oral atau NGT ya, bolus sebanyak 50 ml. Kemudian kalau misalnya dia tidak sadar, berikan larutan glukosa 10% IV bolus ya. Selanjutnya berikan larutan glukosa 10% atau larutan gula pasir secara oral atau NGT sebanyak 50 ml. Kemudian hati-hati juga untuk pemberian secara IV untuk kasus anak gizi buruk. Mungkin nanti Dokter Rahmah bisa melengkapi ya pada saat kita nanti ngebahas khusus yang terapi gizi buruk. Nah, ini untuk batuk dan sukar bernafas ya, kita ada 3 klasifikasi, yaitu pneumonia berat, pneumonia, dan batuk bukan pneumonia. Di mana pneumonia berat kita tindakannya adalah sebelum dirujuk kita berikan oksigen 1 sampai 4 liter per menit dengan menggunakan nasal prong ya. Kemudian berikan dosis pertama antibiotik yang sesuai, obati wheezing kalau misalnya ada wheezing, dan kita lakukan rujukan segera ya. Nah, untuk pneumonia ini berikan amoxicillin 2 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari. Nah, ini bisa teman-teman lihat di buku Bagan, di situ ada tanda bintang ya, bintang 3 untuk terapi pneumonia antibiotiknya ya, di mana bintang 3 di sini adalah pemberian amoxicillin oral untuk 5 hari dapat digunakan pada pasien dengan pneumonia disertai klasifikasi infeksi HIV terkontaminasi dan terpajan HIV. Jadi kalau misalnya dia pneumonia dan ada klasifikasi HIV itu, maka kita berikan amoxicillinnya selama 5 hari ya. Kalau misalnya tidak ada, cukup kita berikan selama 3 hari. Kemudian di sini berikan pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman, obati wheezing bila ada. Apabila batuk lebih dari 2 minggu, maka rujuk untuk pemeriksaan TB dan sebab lainnya. Di situ kita bisa lakukan scoring TB, di buku Bagan juga ada ya untuk scoring TB-nya. Saya lupa itu halaman berapa ya di buku Bagan ada ya. Untuk scoring TB ada di situ alurnya ya. Kemudian kunjungan ulangnya 2 hari. Nah, ini adalah kunjungan ulang pasti ya. Kalau di sini untuk yang batuk bukan pneumonia, kunjungan ulang 5 hari jika tidak ada perbaikan. Ini adalah kunjungan ulang tidak pasti karena ada kata jikanya ya. Nah, kita kembali ke pneumonia. Di sini setelah kunjungan 2 hari, kemudian ada terapinya adalah nasihati kapan harus kembali segera ya. Jadi jangan lupa kita untuk menasehati kapan kembali segera, yaitu di luar dari
jadwal kunjungan yang ditentukan. Kemudian batuk bukan pneumonia, ya. Di sini diberikan pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman, kemudian obati wheezing bila ada. Kalau misalnya lebih dari 2 minggu cek TB, ya, kunjungan ulang 5 hari jika tidak ada perbaikan, dan nasihati kapan harus kembali segera. Di sini untuk dosis pertama antibiotik secara IM yang diberikan, ya, untuk anak yang harus dirujuk tapi dia tidak bisa menelan obat oral, maka kita berikan ampicillin dan gentamisin, kemudian rujuk segera. Ya, jika rujukan tidak memungkinkan, ulangi ampicillin intramuskular setiap 6 jam selama 5 hari. Kemudian lanjutkan dengan pemberian antibiotik yang sesuai untuk melengkapi 10 hari pengobatan. Jadi di sini ada dosis ampicillin dan gentamisinnya. Ya, untuk ampicillin 50 mg per kilogram berat badan. Ya, kemudian dosis yang gentamisinnya yaitu 7,5 mg per kilogram berat badan. Ya. Ini ada berat badan berat badannya, nanti bisa tinggal dilihat di sini rentang berat badan dengan dosisnya disesuaikan. Nah, kemudian ini untuk wheezing, pengobatan wheezing, pemberian bronkodilator secara cepat, ya, yaitu dengan cara inhalasi, yaitu dengan nebu atau MDI, ya. Jadi ini kalau misalnya ada, tapi biasanya kita di puskesmas adanya nebu, ya, tapi belum semua puskesmas juga, rata-rata di Kalimantan belum tentu ada nebu gitu. Nah, kemudian bila cara inhalasi tidak tersedia, pilihan lainnya yaitu epinefrin dan bronkodilator oral, ya. Jadi di sini untuk pemberian salbutamol melalui MDI dan spacer, ya, ini kalau misalnya ada di kita. Kemudian di sini untuk nebulasi dosisnya, ya, 2,5 mg dicampur dengan NaCl, ya, dosisnya. Kemudian tuangkan larutan bronkodilator dalam 2-4 ml NaCl steril ke labu nebulizer. Kemudian berikan pada anak saat uap mulai muncul sampai larutannya habis, ya. Kemudian berikan setiap 4 jam, lalu jarangkan pemberian 6-8 jam sesuai dengan kondisi anak. Kalau misalnya kasusnya berat, dapat diberikan lebih sering, ya. Kemudian ini ada epinefrin subkutan, ya, dosisnya yaitu 0,01 ml per kilogram berat badan. Ya, dosis maksimalnya harus diperhatikan yaitu 0,3 ml. Nah, kemudian di sini ada bronkodilator oral yang kita berikan adalah salbutamol selama 3 kali sehari selama 3 hari. Ini untuk antibiotik, ya, antibiotik oral, di mana untuk pneumonia atau infeksi telinga akut kita berikan dosisnya dia lebih tinggi dari yang biasa kita berikan, yaitu amoxicillin 40-45 mg per kilogram berat badan per kali. Jadi ini sekali minum dosisnya segini, ya. Kita berikan 2 kali sehari. Jadi di sini 2 kali sehari selama 3 hari untuk pneumonia. Kalau 5 hari itu untuk pneumonia dengan klasifikasi merah HIV. Kemudian kalau selama 10 hari itu untuk infeksi telinga akut. Nah, nanti dalam penulisan di formulir itu kita harus pastikan sediaannya dalam bentuk apa. Ya, kalau misalnya sirup di sini kan kita ada 2 sediaan, yaitu yang 125 mg per 5 mili dan 250 mg per 5 mili. Jadi nanti untuk penulisan itu ditulis sediaannya dalam bentuk apa dan yang berapa kalau yang sirup, ya. Karena nanti kalau misalnya 2 kali sehari 10 mg, 10 ml. Maksud kita 10 ml yang ini, tapi tidak ditulis, jadi apakah yang ini gitu, ya. Untuk penulisannya kita harus lebih jelas. Nah, kemudian untuk pneumonia, jika mampu laksana, dosis diberikan secara individual. Kalau misalnya tidak mampu, maka diberikan sesuai dengan tabel. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya kita bisa hitung sendiri
di sini kan 4 sampai kurang dari 6. Nah, kalau misalnya dia 5 kilo, berarti kita langsung kali 40 kali 5 tanpa kita melihat dari tabel ini. Tapi kalau misalnya mau langsung lihat dari sini, nggak apa-apa. Gitu. Jika tidak respon dengan amoksilin, maka berikan eritromisin 50 mg per kilogram berat badan dalam 3 dosis pemberian. Ya, ini untuk pneumonia. Kemudian untuk infeksi telinga akut, kalau misalnya dia tidak respon dengan amoksilin atau alergi penisilin, maka rujuk untuk penanganan lebih lanjut. Jadi rujuk di sini bisa rujuk ke dokternya di puskesmas dulu. Ini untuk meredakan batuk dan melegakan tenggorokan dengan bahan yang aman, ya, di mana bahan yang aman yang dianjurkan ASI eksklusif untuk bayi sampai umur 6 bulan, kemudian kecap manis atau madu dicampur dengan air jeruk nipis. Ya, madu tidak dianjurkan untuk usia kurang dari 1 tahun. Jadi di sini kalau misalnya dia masih ASI, kita anjurkan untuk ibu tetap harus memberikan ASI karena itu adalah salah satu untuk meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan obat lain. Tetapi kalau misalnya di atas 6 bulan dia tidak ASI eksklusif, bisa dengan terapi yang lain. Nah, obat yang tidak dianjurkan adalah semua jenis obat batuk yang dijual bebas yang mengandung atropin, kodein, dan derivatnya atau alkohol. Jadi kalau misalnya kita memberikan obat sirup gitu ya untuk yang pelega tenggorokannya, kita lihat apakah sirup itu mengandung atropin, kodein atau alkohol. Jadi kalau misalnya ada kandungan tersebut, kita tidak bisa berikan pada pasien. Kemudian obat-obatan dekongestan, baik itu oral maupun nasal, ya kita tidak berikan ke pasien. Nah, kemudian di sini untuk diare, kita ada klasifikasi untuk derajat dehidrasi, yaitu berat, ringan, sedang, dan tanpa dehidrasi. Untuk dehidrasi berat di sini adalah kalau tidak ada klasifikasi berat lain, berikan cairan untuk dehidrasi berat yaitu terapi C, ya, ada di halaman 25. Kemudian jika anak juga mempunyai klasifikasi berat lain, rujuk segera. Jika masih minum ASI dan larutan oralit selama perjalanan, ya. Jadi kalau masih bisa minum, kita kasih ASI atau larutan oralit aja selama perjalanan. Jika anak lebih dari 2 tahun atau ada wabah kolera di daerah tersebut, beri antibiotik untuk kolera. Oh, sorry, bentar. Oh, sudah jam 4 ya? Udah hampir jam 4. Oke, mungkin kita sampai di sini dulu aja. Besok kita lanjutkan. Sorry, saya lupa ngelihat jam. Dokter Rahma. Besok aja lanjutkannya. Biasanya selesaikan dulu diare ya, sampai diare kayaknya ya. Oh gitu. Selesaikan diare dulu ya, Dok. Diare baru nanti besok dilanjutkan yang berikutnya. Oh, oke. Ya, berarti saya lanjutkan dulu dari diare. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya untuk diare. Jadi untuk dehidrasi berat, kalau anak lebih dari 2 tahun dan ada wabah kolera, maka kita berikan antibiotik untuk kolera ya. Ini kita bisa lihat di halaman 20. Pada diare dehidrasi ringan sedang, rencana terapinya yaitu kita terapi B, ya ada di halaman 24. Kemudian jika terdapat klasifikasi berat lain, maka rujuk segera. Jadi kalau misalnya ada dehidrasi ringan atau sedang, tetapi dia ada klasifikasi merah yang lain gitu ya di penyakit yang lain, maka kita jangan terfokus di terapi B ini. Kita tetap harus rujuk segera. Jika masih bisa minum, berikan ASI dan larutan oralit selama perjalanan. Kunjungan ulangnya di sini adalah 2 hari jika tidak ada perbaikan, dan jangan lupa untuk memberikan nasihat kapan harus kembali segera. Untuk diare tanpa dehidrasi, ya kita berikan cairan, tablet zinc, kemudian makanan sesuai rencana terapi A, kemudian kunjungan ulang 2 hari
jika tidak ada perbaikan dan nasihati kapan kembali segera. Jadi untuk diare rencana terapinya lebih enak diingatnya yaitu tanpa dehidrasi itu A, dehidrasi ringan sedang itu B, dan dehidrasi berat itu terapi C. Oke, untuk diare persisten berat, ini adalah kalau diare persisten berat itu pasti dia ada dehidrasi ya. Jadi atasi dehidrasi sebelum dirujuk kecuali ada klasifikasi berat yang lainnya ya. Kita harus lakukan rujuk segera. Kemudian diare persisten ya, berikan oralit, beri tablet zinc selama 10 hari berturut-turut dan kunjungan ulangnya 2 hari, kemudian nasihati kapan harus kembali segera. Nah, diare persisten ini dia tanpa dehidrasi, berarti kita nanti untuk terapinya adalah terapi A ya. Kemudian disentri di sini kita berikan oralit, tablet zinc 10 hari, kemudian nasihati pemberian makan dan beri antibiotik yang sesuai, ini ada di halaman 20. Kemudian kunjungan ulang pastinya adalah 2 hari dan nasihati kapan harus kembali segera. Ini untuk antibiotiknya ya, untuk disentri kita ada 3 jenis antibiotik yaitu cotrimoxazole, cefixime, metronidazole, di mana antibiotik lini pertamanya adalah cotrimoxazole gitu ya. Kemudian lini keduanya adalah cefixime dan untuk yang metronidazole khusus untuk amoebiasis, giardiasis. Jadi di sini perlu kita lakukan pemeriksaan feses gitu. Nah, untuk kolera kita berikan cotrimoxazole ya. Begini, ini berlaku juga untuk antibiotik ini. Jadi nanti penulisannya kita harus pastikan sediaannya yang berapa gitu ya, sediaannya tablet atau sirup, kemudian yang berapa miligram ya, karena juga kalau misalnya cotrimoxazole itu kan ada kita yang 400 sama 480 ya, sama ada yang 960. Jadi kita pastikan nanti yang mana yang kita berikan sediaannya. Kemudian di sini cairan tambahan dan tablet zinc ya untuk terapi A, di mana penanganan diare di rumah kita jelaskan pada ibu ya, perawatan di rumah seperti apa. Nah, untuk pemberian cairan tambahannya kita berikan sebanyak anak mau. Kita menjelaskan sama ibu kalau misalnya ASI, kita bayinya diberikan ASI, maka berikan lebih sering dari biasanya, kemudian lebih lama gitu ya, untuk setiap kali pemberiannya. Nah, untuk anak yang memperoleh ASI eksklusif, berikan oralit atau air matang sebagai tambahannya. Jadi selain ASI, pada saat anak diare kita boleh memberikan oralit atau air matang sebagai tambahan pemberian cairan pada bayi. Nah, kemudian kalau anaknya tidak memperoleh ASI, maka berikan 1 atau lebih cairan oralit, cairan makanan seperti kuah, sayur atau air tajin dan atau air matang ya. Jadi kalau misalnya tidak memperoleh ASI eksklusif, selain oralit juga berikan tambahan cairan yang lainnya. Kemudian anak harus diberikan larutan oralit di rumah. Kalau misalnya anak tadi dehidrasi ringan sedang, dia sudah kita terapi B, atau yang berat sudah dalam terapi C ya. Kemudian sudah kita observasi dia membaik, maka kita berikan lanjutan untuk di rumah yaitu dengan terapi A. Kalau misalnya tidak dapat kembali ke klinik jika diarenya bertambah parah ya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa memberikan cairan terapi di rumah, maka balik lagi ke klinik gitu ya, atau ke puskesmas. Nah, ajari ibu cara mencampur dan memberikan oralit di rumah ya, kasih 6 bungkus untuk kita resepkan dibawa ke rumah ya. Jadi ini nanti kita kasih tahu caranya sebelum membuat oralit, cuci tangan dulu, jangan lupa gitu ya. Nah, kemudian ini adalah oralit yang diberikan pada bayi atau anak ya. Kalau misalnya sampai umur 1 tahun, itu 50 sampai 100 mili setiap kali buang air besar. Jadi 1/4 gelas atau setengah gelas setiap buang air besar ya. Kemudian untuk usia 1 tahun sampai 5 tahun, ini setengah gelas sampai 1 gelas setiap buang air besar.
Jangan lupa juga katakan sama ibu ya, kita bilang bahwa minumnya sedikit-sedikit gitu ya, tapi sering. Kemudian kalau misal muntah istirahat dulu, kemudian nanti dicoba untuk diberikan kembali gitu ya. Dan lanjutkan pemberian cairan ini sampai diare bayi atau anak itu betul-betul berhenti. Kemudian beri tablet zinc selama 10 hari. Ini juga perlu ditekankan bahwa walaupun diarenya sudah berhenti, kita tetap harus memberikannya tablet zinc ini selama 10 hari. Kemudian lanjutkan pemberian makan ya, seperti untuk makan anak sehat dan sakit. Kemudian kapan harus kembali itu juga diinfokan. Nah, pemberian tablet zinc untuk penderita diare dosisnya yaitu kurang dari 6 bulan setengah tablet per hari ya. Kalau misalnya lebih dari 6 bulan itu 1 tablet per hari. Jadi ini nanti juga berlaku untuk bayi muda ya. Nanti di MTBM kita bahas lagi. Jadi ini juga dikasih info ke ibu bahwa bagaimana cara melarutkan tablet zinc ya, tidak perlu digerus gitu. Untuk terapi B ya, penanganan dehidrasi ringan sedang dengan oralit, ini umur kurang dari 4 bulan. Di sini ada umur dan berat badan ya. Jadi diberikan selama periode 3 jam. Jadi 3 jam pertama ya. Kita udah tahu dia dehidrasi ringan sedang, maka kita terapi B selama 3 jam pertama. Nah, kemudian jumlah oralit yang diperlukan untuk 3 jam pertama yaitu berat badan dikali dengan 75 ml ya. Nah, kalau misalnya anak masih menginginkan, boleh diberikan lebih banyak dari 75 ml ini ya. Kalau misalnya untuk anak yang kurang dari 6 bulan dan tidak bisa menyusu, berikan juga 100 sampai 200 ml air matang selama 3 jam pertama. Kemudian sama ya, kita berikan zinc juga 10 hari. Setelah 3 jam, ini tadi 3 jam pertama kita berikan oralit berat badan kali 75. Nah, setelah 3 jam kita ulangi penilaian klasifikasinya. Jadi apakah dia masih dehidrasi, dehidrasi ringan sedang, atau dia jatuh ke dehidrasi berat, atau dia sudah ada perbaikan ke dehidrasi tanpa dehidrasi. Nah, untuk itu rencana terapinya kita sesuaikan kembali gitu ya. Kalau misalnya sudah baik, maka mulai beri makan, dan kalau misalnya ibunya maksa pulang sebelum pengobatan selesai, ya sebelum selesai pengobatan yang untuk terapi B ini, maka tunjukkan cara menyiapkan cairan oralit di rumah, ya seperti yang tadi kita lakukan untuk terapi A. Kemudian tunjukkan berapa banyak oralit yang harus diberikan di rumah untuk diselesaikan selama 3 jam pengobatan. Nah, jadi kalau misalnya tadi sebelum 3 jam ini dia sudah mau pulang, kita kasih tahu 3 jam ini diberikan sekian, kemudian yang kalau misalnya baik, kita lanjutkan dengan terapi A. Ya, tablet zinc 10 hari untuk di rumah, kemudian lanjutkan pemberian makan dan kapan harus kembali segera. Ini untuk terapi C. Ya, terapi C di mana di sini melakukan penanganan dehidrasi berat dengan cepat. Ya, kalau misalnya bisa memberikan cairan intravena, maka kita lihat di kolom ini. Ya, kalau kita bisa berikan infus, ya kita berikan untuk infusnya di kolom ini. Ya, pemberian pertama 30 ml per kilogram berat badan. Selama 1 jam untuk bayi ya kurang dari 12 bulan. Nah, untuk anak yang 12 bulan sampai 5 tahun kita berikan 30 menit gitu ya. Tetapi untuk pemberian berikutnya ya ini 70 mg per kilogram berat badan selama 5 jam. Jadi setelah 1 jam kita berikan dosis yang ini gitu. Nah, untuk anak yang 12 bulan sampai 5 tahun, setelah 30 menit dengan dosis yang ini, maka kita berikan 2,5 jamnya dengan dosis yang 70 ml per kilogram, ya, selama 2,5 jam. Nah, kemudian setelah itu kita periksa kembali, ya, setiap 15 sampai 30 menit. Kalau misalnya belum teraba, dipercepat tetesannya, ya.
Beri Oralit kira-kira 5 ml per kilogram berat badan segera setelah anak mau minum. Biasanya sesudah 3-4 jam ya untuk bayi dan untuk anak 1-2 jam. Jangan lupa juga untuk tablet zinc. Periksa kembali setelah 6 jam kalau anak sesudah 3 jam ya. Kemudian klasifikasikan kembali dehidrasinya apakah sudah membaik atau belum. Nah, kalau misalnya tidak, apakah ada fasilitas pemberian cairan intravena terdekat dalam 30 menit gitu ya untuk rujukan. Nah, kalau misalnya ada, rujuk segera untuk pengobatan intravena. Jadi jangan lama-lama ditahan di puskesmas kalau misalnya kita tidak bisa melakukan tindakan infus gitu ya. Nah, selama perjalanan kita berikan Ibu Oralit untuk diberikan selama perjalanan ke tempat rumah sakit gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa, apakah saudara terlatih menggunakan untuk memasang pipa orogastrik ya untuk rehidrasi? Kalau misalnya bisa, maka mulai lakukan rehidrasi dengan pipa orogastrik ya. Berikan 20 ml per kilogram selama 6 jam ya. Jadi totalnya adalah 120. Jadi 20 dikali 6 gitu ya. Nah, kemudian periksa kembali setelah 1-2 jam. Kalau misalnya anaknya muntah, perutnya makin kembung, cairannya diperlambat. Kalau misalnya 3 jam kemudian hidrasi tidak membaik, rujuk anak untuk pengobatan intravena ya. Sudah 6 jam, periksa lagi anaknya, klasifikasikan lagi apakah sudah membaik apa memburuk, kemudian tentukan rencananya sesuai dengan derajat dehidrasinya kembali. Kalau misalnya tidak, kita lihat apakah anak masih bisa minum. Kalau iya, kita lakukan seperti yang ini ya, untuk yang orogastrik ini. Nah, kemudian kalau misalnya tidak, kita rujuk segera untuk pasien ini mendapatkan tindakan IV ataupun pipa orogastrik ya. Oke, jadi itu untuk hari ini. Kita agak lambat ya. Kita lanjutkan untuk tindakan pengobatan besok pagi. Mungkin nanti dengan saya dan Dokter Rahmah lagi ya, Dok. Iya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup. Jadi semua itu sebetulnya ada di buku Bagan ya. Nanti kita bisa pelajari lagi, perdalam lagi. Mungkin untuk tanya jawab, kalau misalnya sekarang udah kesorean, besok kita lanjutkan materi dan tanya jawab kita lanjutkan besok diskusinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dokter Rahma, Bu Banun, Mbak Nilu. Ya, Dok. Ya. Oke. Ini Bu Hawun kayaknya belum ada masuk ya. Sepertinya belum masuk, Dokter Eka. Oh iya. Mungkin kita tutup aja ya. Iya, kita tutup aja ya. Dokter Timothy, siapa yang tugas doa sore? Dok, izin dok bertanya sebelumnya. Oh iya. Oke. Selamat sore. Bentar, Dokter Timothy. Dokter Intan. Izin dok, yang penugasan Yang mana ya, Bu Bawi? Gimana, Dok? Dokter Intan. Halo, Dok. Iya. Tadi kan ada yang kita kerjain penugasan tadi, Dok, yang tadi siang. Oh ya. Itu kan dikirimkan tugasnya lewat Classroom. Itu batas waktunya jam berapa ya, Dok, kira-kira? Oh, kita yang uploadnya ini baru yang MP1 ya, yang tadi dengan Bu Banun dan Dokter Rahma. Iya, Dok. Yang itu tadi Ya. malah kita belum upload, Dok. Oh ya, uploadnya mungkin jam 9 ya, Dokter Rahma? Atau Bu Banun? Atau jam 10?
Biasanya sampai jam 2, tergantung sih bisa sampai jam 23 kayaknya ya. Ya, 23 lebih, gitu. lebih cepat lebih baik biar ngoreksinya nggak kemalaman ya dok. Ya, jadi silakan aja diupload untuk hari ini upload yang MP1 karena untuk MP2 kita belum, nanti nunggu sampai pengobatan dulu baru diupload ya biar nggak 2 kali upload gitu. Jadi nanti yang MP1 dulu aja. Itu aja dok. Ya, oke silakan Dokter Timothy, siapa yang pimpin doa? Pimpin Ya. doa. Selamat sore. Untuk ada suaranya. Ya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Untuk doa besok pagi itu Puskesmas Manunjung lah. Untuk doa besok pagi itu Puskesmas Manunjung lah. Untuk refleksinya Marina Permai. Untuk refleksinya Marina. Doa penutup hari ini siapa dok? Oh ada doa untuk sore ini kamu? Iya. Ya udah. Tadi Kayon ada 3 ya. Nah, Kayon lagi penutup pagi dan sore. Baik Bu, bisa kita tutup Bu ya. Oke. Mari teman-teman kita berdoa karena kegiatan kita pada pagi hingga sore ini telah selesai. Saya mohon izin membawa doa dalam agama kita Nasrani. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaanmu, bimbinganmu, tuntunanmu dalam kami mengikuti pembelajaran pada hari ini dari pagi hingga sore hari ini. Kiranya ilmu yang kami dapat kami serap, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan nanti di lahan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan pulang dan beristirahat. Bimbing tuntun kami sampai ke tujuan kami masing-masing. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Sri. Besok kita masuk 7:30 ya untuk refleksi dan nanti mudah-mudahan nggak telat. Jadi nanti kita bisa jadwal materi lagi jam 8. Jangan lupa untuk tugas MP1-nya diupload. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita foto dulu. Kayaknya pada kucel-kucel, nggak apa-apa deh. Buka kameranya. Muka lelah, Bu. Muka lelah. Muka berjuang. Oke, Bu Dina Tumbang Bantian. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sore. Sore, Ibu.